Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam serta teman-teman semua yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Zaini Anwar, kemudian Bapak Muhammad Ruslan dan Mas Ahmad Agus Sauki Masuri berkesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dengan tema Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliaulah kita pada kesempatan kali ini bisa berada di zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan keilmuan. Baiklah teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen, yang mana pada kesempatan kali ini presentasi pertama atau presentator pertama akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Ruslan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya Muhammad Ruslan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama adalah teori manajemen kuno. Apa itu yang dimaksud dengan teori manajemen kuno? Ajaran manajemen dipelajari dan diajarkan sejak abad 20. Namun sebetulnya kegiatan dan pemikiran manajemen sudah ada bersama dengan sejarah manusia. Jadi manusia ada, itu manajemen sudah ada. Memang banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun keberadaan ilmu manajemen sudah dipastikan sudah ada ribuan tahun yang lalu. Berikut beberapa contoh yang membuktikan bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu. Yaitu yang pertama, pada zaman Nabi Musa alaihissalam telah ada pemikiran manajemen. Ini terlihat pada waktu perjalanan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Shittim, yang mana jaraknya kurang lebih 380 mil. Perjalanan sepanjang itu dilakukan bersama dengan ribuan pengikutnya. Semula persoalan yang timbul diputuskan oleh Nabi Musa sendiri, sehingga selama 39 tahun perjalanan tersebut hanya mencapai 240 mil saja. Kemudian Jethro, mertua Nabi Musa, memberikan nasihat agar perjalanan lebih cepat dan masalah Nabi Musa menjadi ringan. Maka Nabi Musa disuruh mendelegasikan tugas dan wewenang kepada orang-orang kepercayaannya dengan kelompok-kelompok 10, 50, 100, 500, dan 1000 dan 1000 orang tiap kelompok dengan tugas dan pendelegasian wewenang tersebut. Nah, betul saja dengan pendelegasian tersebut sisa perjalanan dengan jarak 140 mil dapat diselesaikan dengan waktu cuma 9 bulan saja. Yang kedua, contoh yang kedua adalah bangunan piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang yang memperdulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu. Dialah orang yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Nah, contoh yang ketiga, pada zaman Yunani kuno, yaitu cara mereka memerintah juga sudah memakai pemikiran manajemen. Pemakaian pemikiran manajemen yang digunakan ialah membagi lembaga-lembaga pemerintahan seperti konsil, dewan-dewan, courts, pengadilan-pengadilan,
pejabat administrasi, dan Dewan Jenderal atau Board of General. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini menunjukkan pentingnya manajemen pada waktu itu. Contoh yang keempat, tembok besar di Cina, Candi Borobudur di Indonesia, gereja di Vatikan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dari beberapa contoh nyata di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan ilmu manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, ilmu ini dikaji secara serius pada abad 20-an. Hal ini dipengaruhi oleh dua peristiwa yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu manajemen sebelum abad ke-20. Yang kelima, kemajuan yang dicapai Islam pada abad ke-8 sampai dengan 13 Masehi dengan pusat kerajaan Islam di Baghdad dan di Cordova, Spanyol. Baik manajemen pemerintahan, perpustakaan, madrasah, dan pendidikan tinggi, semua berkembang berkat manajemen yang baik oleh para intelektual dan ulama sesuai dengan perkembangan zamannya. Syarafuddin, 2005, 37. Peristiwa itu menjadikan pemikiran awal manajemen pada masa itu. Kejadian yang sangat penting saat itu adalah sebagai berikut. Ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The World of Nations, pada tahun 1776 Masehi. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus dari perusahaan peniti, dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peniti sehari. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas, di antaranya meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Yang kedua, revolusi industri di Inggris, di mana revolusi ini menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. Sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Berikutnya yaitu aliran klasik. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lainnya. Robert Owen adalah orang yang menentang praktek-praktek mempekerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dan standar kerja 13 jam per hari. Kemudian Charles Babbage, 1792-1871, adalah seorang guru besar matematika yang tertarik pada usaha penilaian efisiensi pada operasional suatu pabrik dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah agar terwujud peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Beliau pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan dibuat rutin dan lebih mudah dapat dikendalikan dengan alat kalkulator. Frederick W. Taylor menulis buku berjudul Scientific Management, sehingga dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Sebagai penggagas prinsip dasar manajemen, menjelaskan secara ilmiah bahwa perlu ada metode untuk melaksanakan tugas, menyeleksi dan melatih motivasi pekerja,
melatih dan memotivasi pekerja dengan teknik tertentu untuk mencapai efisiensi. Siti Fariha 2015-24. 4. Henry Gunn. Gunn memberikan kontribusinya dengan memperkenalkan metode grafik sebagai teknik scheduling produksi untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi yang disebut bagan Gantt atau Gantt chart. Di samping itu, juga mengemukakan sistem upah bagi pekerja, yaitu pemberian bonus bagi pekerja yang bekerja seharian dan prinsip pengupahan yang seimbang bagi seluruh prestasi karyawan. Siti Fariha 2015-24. Yang kelima, The Gilbreths, Frank B. Gilbreth dan Lillian Gilbreth. Kadariman dan kawan-kawan dalam Hikmat 2009-85 menyatakan bahwa Frank B. Gilbreth dan Lillian Gilbreth mengemukakan konsep kelelahan dan gerak, fatigue and motion. Ditegaskan bahwa sasaran akhir manajemen adalah menolong pekerja untuk mencapai kemampuannya yang optimal sebagai manusia. Sehingga ia mengembangkan rencana 3 kedudukan untuk keperluan promosi dan motivasi, yaitu pada saat yang sama pekerja melaksanakan tugas saat ini juga bersiap diri untuk jabatan lebih tinggi dan sekaligus mempersiapkan generasi pengganti. Be as a leader and teacher. Jadi dia menyiapkan semacam sistem kaderisasi ya, dari para pekerjanya ya, dan sehingga tidak hanya melulu mengerjakan satu pekerjaan tanpa adanya peningkatan dari para pekerjanya tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ruslan atas penjelasannya. Untuk berikutnya presentator yang kedua, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mas Ahmad Agus Sauki Masuri. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini Mas Ahmad Agus Sauki Masuri akan menjelaskan tentang aliran perilaku dan aliran modern. Kepada Mas Ahmad Agus Sauki Masuri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ahmad Agus Sauki akan menjelaskan tentang aliran perilaku dan juga aliran modern. Pada tahapan aliran perilaku atau hubungan manusiawi organisasi, yaitu organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia. Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya, karena sering juga tidak rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu dibantu dalam menghadapi manusia melalui antar ilmu sosiologi dan juga ilmu psikologi. Yang pertama, dan di sini juga ada 3 pelopor aliran perilaku, yaitu Hugo Münsterberg 1863 sampai 1916, yaitu Bapak Psikologi Industri. Sumbangannya yang terpenting adalah berupa pemanfaatan psikologi dalam mewujudkan tujuan-tujuan produktivitas, sama seperti teori-teori manajemen lainnya. Yang kedua adalah Elton Mayo 1880 sampai 1949. Gerakan yang memperkenalkan hubungannya yang diartikan sebagai satu gerakan yang memiliki hubungan timbal balik manajer dan bawahan,
sehingga mereka secara serasi mewujudkan kerjasama yang memuaskan dan juga tercipta semangat dan efisiensi kerja yang memuaskan. Di sini terlihat adanya peran faktor-faktor sosial dan psikologis dalam memberi dorongan kerja kepada karyawan. Satu hal yang menarik dari hasil percobaan Mayu dengan kawan-kawan adalah rangsangan uang tidak menyebabkan membaiknya produktivitas. Mereka menyatakan dalam meningkatkan produktivitas adalah karena sikap yang dimiliki oleh karyawan yang merasa manajer ataupun atasannya memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka. Kemudian yang ketiga adalah William Ounji 1981. Dalam buku beliau memperkenalkan teori Z pada tahun 1981 untuk menggambarkan adaptasi Amerika atas perilaku organisasi Jepang. Teori beliau didasarkan pada perbandingan manajemen dalam organisasi. Jepang disebut tipe perusahaan Jepang dengan manajemen dalam perusahaan Amerika, dan perusahaan Amerika disebut perusahaan tipe Amerika. Berikut adalah perbedaan dan juga organisasi Jepang dan organisasi Amerika itu memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Yang berikutnya aliran modern. Kemunculan aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari operation research dan juga manajemen science. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisik, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Nah, tim sarjana ini atau di Inggris, di Amerika Serikat, dan juga tim sarjana ini terbentuk sesudah Perang Dunia Kedua. Aliran ini juga memiliki kelemahan karena kurang memberi perhatian kepada hubungan manusia. Karena itu, aliran ini sangat cocok untuk bidang perencanaan dan pengendalian, tetapi tidak dapat menjawab masalah-masalah sosial individu seperti motivasi, organisasi, dan kepegawaian. Konsep dari aliran ini sebenarnya sukar dipahami oleh para manajer karena dapat menyangkut kuantitatif, sehingga para manajer merasa jauh dan tidak terlibat dengan penggunaan teknik-teknik ilmu manajemen yang sangat ilmiah dan kompleks. Kemudian perkembangan teori manajemen. Keempat, aliran manajemen yang telah diuraikan di atas ternyata sampai sekarang berkembang terus. Aliran hubungan manusiawi dan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis, dan juga memecahkan masalah-masalah manajemen. Demikian pula aliran klasik yang telah berkembang ke arah pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari aliran lain dan juga terus tumbuh menjadi pendekatan baru yang disebut pendekatan sistem dan kontingensi. Aliran klasik dikenal dengan pendekatan proses dan operasi manajemen dengan terjadinya proses perkembangan yang saling berkaitan.
di antara berbagai aliran ini. Jadi memang terjadinya proses perkembangan yang saling berkaitan di antara berbagai aliran ini. Maka kemudian sudah sulit untuk terlalu membedakan dan memisahkan antara aliran-aliran ini. Teori manajemen dalam Islam, dan berikutnya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Ahmad Agus Sauki Masuri atas presentasinya. Untuk selanjutnya materi tentang perkembangan teori manajemen dan teori manajemen dalam Islam, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan atau dipresentasikan langsung oleh saya sendiri, Ahmad Zaini Anwar. Baik, di sini menurut Ridwan Amin, jadi Ridwan Amin di sini menjelaskan bahwasanya manajemen di awal perkembangan Islam itu dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik kepemimpinan. Nah, kata manajemen ini dalam bahasa Arab adalah idara, yang berarti berkeliling atau lingkaran. Jadi dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwasanya bisnis ini bisa berjalan pada siklusnya, sehingga manajemen bisa diartikan sebagai kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini Amin juga mendefinisikan bahwasanya manajemen dalam perspektif Islam itu sebagai getting God will done by the people, atau melaksanakan keridhaan Tuhan melalui orang. Nah, kemudian ada ahli lain yang menyampaikan bahwasanya manajemen dalam Islam itu dipandang sebagai perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Nah, niat baik tersebutlah yang nanti akan memunculkan sebuah motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Nah, paling tidak nanti ada 4 landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu yang pertama adalah kebenaran, kemudian kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Nah, manajemen Islam di sini memandang bahwasanya manajemen itu adalah sebagai objek yang sangat berbeda dibanding konvensional. Dalam manajemen konvensional, manusia itu dipandang sebagai makhluk ekonomi, sedangkan dalam Islam, manusia itu merupakan makhluk spiritual yang mengakui kebutuhan baik material atau ekonomi maupun immaterial. Nah, di sini Ridwan Amin kemudian menjelaskan bahwa teori manajemen Islami itu bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik. Nah, apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah manajemen dan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen itu merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam. Yang kedua, masih menurut Ridwan Amin, bahwasanya teori manajemen Islam itu menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen. Jadi tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan bawahan atau pemimpin dengan karyawan. Nah, perbedaan level kepemimpinan itu hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab atasan saja. Di antara keduanya ini nanti akan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Nah, tujuan dan harapan mereka itu adalah sama dan akan diwujudkan bersama, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Nah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Islam itu memerintahkan manusia untuk bekerja sama dan dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan maksiat atau perbuatan dosa atau melakukan aniaya terhadap sesama makhluk. Yang ketiga adalah karyawan itu bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme. Nah, jadi mereka itu berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah. Sedangkan yang keempat, kepemimpinan dalam Islam itu dibangun atas dasar nilai-nilai syariah
dan saling menasehati, serta para atasan itu nantinya dapat menerima saran dan kritik demi kebaikan bersama. Namun sering kita jumpai bahwasanya terdapat seorang pemimpin yang anti kritik, yang mana ketika seorang bawahan itu mengkritik kemudian ada sanksi atau bahkan sampai dikeluarkan dari instansi atau organisasi tersebut. Nah, dari apa yang sudah kami paparkan mulai awal dari akhir, dari sini dapat kami simpulkan bahwasanya manajer saat ini itu dituntut untuk mempelajari dan memahami semua teori manajemen yang dihasilkan oleh berbagai aliran. Karena apa? Karena manajer di sini bisa memilih teori yang paling sesuai untuk menghadapi situasi tertentu. Kita ketahui bahwasanya dari zaman ke zaman itu permasalahan-permasalahan atau teori-teori itu semakin berkembang. Nah, di samping itu seorang manajer itu dapat saja kemudian menggabungkan dan memanfaatkan teori atau konsep yang paling cocok atau pendekatan untuk menghadapi masalah sederhana. Nah, pendekatan-pendekatan ini kemudian menggambarkan kedudukan dan peranan manajemen pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa alasan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan ilmu manajemen yang akan diuraikan setelah ini. Nah, yang pertama itu adalah membentuk pandangan kita mengenai organisasi. Nah, mempelajari teori manajemen itu juga memberikan sebuah petunjuk kepada kita, di mana kita itu mendapatkan beberapa ide mengenai organisasi dan manusia di dalamnya. Yang kedua, membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Mempelajari berbagai teori manajemen itu berdasarkan perkembangannya. Kita dapat memahami bahwa setiap teori itu adalah karena berdasarkan lingkungannya, yaitu ekonomi, sosial, politik maupun pengaruh teknologi yang dirasakan pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa tertentu. Yang ketiga, mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Kemudian mempelajari evolusi manajemen membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang lebih efektif. Nah, pada hakikatnya suatu teori itu merupakan asumsi yang logis. Nah, untuk menjelaskan beberapa fakta yang diobservasi. Nah, teori yang absah itu dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada situasi tertentu. Nah, dengan adanya pengetahuan ini nantinya kita bisa menerapkan teori manajemen yang berbeda terhadap situasi yang berbeda pula. Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan dan yang kami jelaskan mulai awal hingga akhir. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.